butuh nyali, kata Bahlil. Wah, bisa-bisa Golkar ini mencalonkan Bahlil Lahadalia loh pada Pilpres 2029 ya. Bahkan kalau kita lihat dari sini juga, Bahlil juga berkomitmen untuk memberantas mafia minyak dan bahkan meminta dukungan kepada para santri dan juga para kiai di Tebu Ireng. Ini menurut saya Bahlil bisa memanfaatkan situasi yang sangat keren sekali. Gibran pasti akan terkaget-kaget ya. Karena apa? Karena saat ini sangat terasa jelas ya. Bahkan persaingan pada Pilpres 2029 itu sangat ketat sekali. Apalagi dengan putusan Mahkamah Konstitusi, setidaknya semua partai politik bisa mencalonkan kader-kader terbaiknya untuk maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2029. Nah, bahkan juga kalau kita lihat saat ini semuanya berlomba-lomba untuk menarik simpati masyarakat. Ya, terlebih Deddy Mulyadi pada saat lalu bahkan membuat gebrakan untuk menertibkan rumah-rumah warga untuk direlokasi dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga pada banjir berikutnya rumah-rumah warga itu tidak terdampak dan lain sebagainya. Bahkan ini juga dipuji-puji oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran puji gebrakan Deddy Mulyadi tangani banjir sangat berani. Nah, kalau misalkan Gibran tidak memanfaatkan kejadian-kejadian ini untuk membuat gebrakan-gebrakan, wah, pastinya elektabilitas Gibran itu akan merosot. Dan bahkan kalau kita lihat Bahlil Lahadalia misalkan ketika Jaksa Agung mengungkap setidaknya ada kasus di PT Pertamina yang merugikan negara ratusan triliun, bahkan Bahlil Lahadalia pada saat lalu tidaknya memanfaatkan momen tersebut. Menteri Bahlil mau perangi mafia migas, minta doa dan dukungan ulama Tebu Ireng. Wah, seolah-olah itu ada peran Bahlil Lahadalia ya ketika kejaksaan mengusut kasus mafia di Pertamina ini. Nah, menurut saya momen-momen seperti inilah seharusnya dimanfaatkan Gibran membuat gebrakan, atau bahkan Gibran itu membentuk pansus atau semacam apalah untuk mengungkap kasus-kasus di dalam tubuh PT Pertamina ini bisa terungkap secara jelas. Bahkan minyak kita, kira-kira ada statement dari Gibran terkait minyak kita, Pertamina, atau bahkan terkait bensin oplosan pada saat lalu juga jarang terlihat ya. Seolah-olah Gibran itu tidak memanfaatkan situasi yang menurut saya bisa menaikkan elektabilitas Gibran. Seharusnya membuat gebrakan-gebrakan yang berani. Ya, jangan memuji-muji karena Gibran itu sebagai wakil presiden seharusnya membuat gebrakan-gebrakan yang setidaknya membuat masyarakat itu merasa dibantu merasa dilindungi dan lain sebagainya. Pada saat lalu memang AHY juga diperintahkan Pak Prabowo untuk membentuk Satgas Persampahan, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalkan AHY melakukan pekerjaannya dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, pastinya juga membuat elektabilitas AHY juga melejit. Menurut saya ini yang harus dimanfaatkan oleh Gibran. Dan bahkan Ahok dengan sepengetahuannya yang menurut Ahok masih sekaki saja, bahkan juga berani menawarkan dirinya untuk diperiksa oleh kejaksaan karena memang Ahok itu ingin setidaknya Pertamina itu memang bersih dari sarang mafia dan lain sebagainya. Menurut saya gebrakan-gebrakan saat ini sangat wow sekali. Dan kalau Gibran tidak bisa memanfaatkan situasi-situasi seperti ini, pasti besok pada Pilpres 2029 akan tenggelam. Apalagi Gibran sampai saat ini pun juga belum masuk sebagai kader partai politik manapun. Pastinya juga akan tenggelam ya. Dan bahkan nama Pak Jokowi saat ini lama-lama juga mulai redup. Jadi memang Gibran selaku wakil presiden seharusnya membuat gebrakan-gebrakan yang setidaknya bisa bermanfaat bagi masyarakat. Ya, untuk apa? Ya, untuk menuju Pilpres 2029, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita lihat pemberitaan dari sini ya, bahkan Bahlil seolah-olah ingin memerangi mafia migas, padahal pada saat lalu yang mengungkap itu adalah kejaksaan. Kalau kita lihat Menteri Bahlil Lahadalia belum dimintai keterangan oleh kejaksaan dan lain sebagainya. Jadi banyak yang nebeng ya setidaknya terkait
Kejaksaan membongkar terkait kasus mafia minyak di PT Pertamina. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil menegaskan komitmennya untuk membasmi para mafia di sekitar minyak dan gas. Hal tersebut disampaikan Bahlil saat berkunjung ke Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur pada 14 Maret. Awalnya Bahlil bercerita banyak mafia yang bermain dalam distribusi bahan bakar minyak, khususnya Pertamax. Menurutnya, butuh keberanian untuk melawan pihak-pihak yang mengacaukan kualitas BBM. Bahlil pun meminta dukungan kepada para santri dan kiai Tebu Ireng. Setuju nggak kita buat supaya mereka tidak lagi membuat gerakan tambahan? Nah, ini kita lagi tata memang untuk melawan pemain-pemain besar, oknum-oknum ini. Butuh nyali, kata Bahlil. Wah, bisa-bisa Golkar ini mencalonkan Bahlil Lahadalia loh pada Pilpres 2029 ya. Bahkan kalau kita lihat dari sini juga, Bahlil juga berkomitmen untuk memberantas mafia minyak dan bahkan meminta dukungan kepada para santri dan juga para kiai di Tebu Ireng. Ini menurut saya Bahlil bisa memanfaatkan situasi yang sangat keren sekali, apalagi sudah dibongkar oleh kejaksaan dan saatnya Bahlil Lahadalia juga bisa bersih-bersih lah setidaknya Pertamina dari sarang mafia dan lain sebagainya. Menurut saya apa yang dilakukan Bahlil Lahadalia juga sangat keren sekali, bisa memanfaatkan situasi ini ya. Nah, dari sini saya juga penasaran sih kira-kira komentarnya seperti apa ya. Ini lucu, warga yang terlalu pinter tanyakan surat peringatan 123 ini berlaku bagi bangunan di tanah sertifikat. Kagak mau muji-muji orang lain, itu udah tugas dan tanggung jawab. Sekarang lo mau ngapain? Punya solusi kagak? Punya ide kagak? Ya, menurut saya harus punya solusi, punya ide setidaknya. Misalkan banjir itu tidak terulang lagi, atau memang banjir itu sebagai komoditas politik. Wah, kalau itu ya nggak tahu lagi ya, karena setiap tahun atau setiap 5 tahunan ketika ada banjir melanda itu pejabat-pejabat mulai turun ke jalan, pencitraan, mencarikan solusi dan lain sebagainya. Tapi ya tetap terulang lagi dan sampai saat ini pun bahkan banjir itu hingga setinggi 2 meter hingga 5 meter. Ini juga sangat mengejutkan sekali ya, dan menurut saya juga tidak ada solusi. Nah, kalau kita lihat dari sini juga ya, ketika calon ASN setidaknya ditunda pengangkatannya, bahkan Wapres Gibran merespon sudah ada solusi. Nah, solusinya itu apa? Masyarakat itu butuh kejelasan, kepastian, bukan sudah ada solusinya, tetapi ketika menunggu-nunggu ya tidak diumumkan solusinya seperti apa. Punya solusi tapi tidak diangkat. Menurut saya itu juga sama saja ya. Seharusnya juga dibeberkan lah solusinya seperti apa ya. Pelantikan 248.000 calon aparatur sipil negara dan 1.017.000 pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja P3K diundur. Mereka yang diagendakan dilantik pada 1 Maret akan diundur sampai 1 Oktober untuk CPNS dan Maret 2026 untuk P3K. Merespon itu, Wapres Gibran mengklaim bahwa sudah memiliki solusi terkait permasalahan tersebut. Nanti Pak Presiden dan kementerian terkait yang akan mengupdate sudah ada solusinya, terang Gibran. Ya, semoga saja sudah ada solusinya ya. Tetapi kan sangat dilema sekali ya. Konon katanya dari pemberitaan itu sudah mengajukan resign. Ternyata tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan ditunda pengangkatan calon ASN itu. Jadi sangat galau sekali, apalagi juga mendekati Lebaran. Tiba-tiba ada penundaan terkait calon ASN tersebut. Pasti juga sangat galau. Ya, seharusnya Gibran bisa memberikan solusi dan juga jawaban lah terkait hal yang terjadi di dalam negeri ini. Untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.